Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Pas mulai itu kan jadi ke industri nih jatuhnya ya. Orang-orang mulai bertanya segala macam. Jadi mulai ada percaya gitu. Betul. Ngangkatnya sih tadi dari tahun 2012 ya sampai sekarang. Berarti nggak tahu 5 menit ke depan masih berhebatan saya. Saya tahu nih, 5 detik ke depan Desta pindah ke bangku yang kuning. Mana mungkin. Mbak Mijan, kalau misalnya Mbak Mijan sendiri, ini apa ya, kayak tahu hal-hal kayak gini. Kenapa? Ilmu Mbah, udah Mbah pindahin. Iya. Wah saya nggak tahu. Iya sebelum syuting. Lo lihat tuh, lo udah pindah. Lo kan? Wah, iya. Gak ngerti banget. Ya, keren. Ya Tuhan. Kembali lagi di Tonight Show Premier. Gas! Masih kita bertiga, Enzi masih Di Amerika. senang-senang di Mayo Music ini, Amerika. kalau kita lihat itu adanya Epe tuh. Oh, ini Iya, adiknya, iya, benar, iya. adik kandung. Namanya Beda ya? Epa ya kalau nggak salah. Epoy namanya. Halo Selmi, apa kabar? Selmi. Udah lama nih, Selmi sampai di Instagram tuh udah ngetop banget. Karena followersnya naik banget kan. Widih. Oh, iya. Apa Instagram lo apa, Sel? Oh, Udah, nggak usah. Tahu banget. ya itu. Kalau di-cut itu jangan kayak expose-nya. Expose. Kasian karena dia orangnya tuh kan diem. Iya, Kalau pendiam. Selmi kan masih yang ini-gini gitu. Kalau dia tuh yang Sekarang Kita- main bass dia. kayak orang Nggak males gitu. sadar loh. Dika tiba-tiba, Dika rambutnya gondrong sekarang. Iya, dan Saking ini kan dia ketolong sama pendiam. Mayon Music juga dia kan. Jadi memang sering muncul juga dia. Emang dulunya apa dia? Dia tuh dulu supplier telur gudeg Vincent dia. Tau kan? Bagus dong. Ya, udah bagus gak? Bagus. Telurnya kenceng banget tuh. Telur yang hitam tuh ya. Iya. Kenapa Supplier gitu? telur Enggak, gudeg. keluarnya kan kenceng banget itu telurnya bener. Itu gue suka banget sama Nopika tuh kalau makan telur gudeg tuh yang kenceng, yang padat Iya, banget tuh. padat. Iya, itu caranya gimana sih kok bisa padat gitu? Kan itu suppliernya. Kita menjadi info menarik, Net meluncurkan aplikasi baru bernama Netverse. Buat kamu yang kangen tentang masa gitu ke semua cipta program Net lainnya, kamu bisa nonton di Netverse ini ya. Ya kalau kamu tahu infonya tonton aja episode sebelumnya karena kita sudah sering menginfokan ini ya. Semuanya bisa tonton lagi karena kamu pun bisa nonton dimanapun dan juga karena bisa dari device apapun. Apapun, pokoknya Download aja langsung sekarang di aja ya. App Store atau juga di Play Store ya. Dan ini for free ya. Gratis. Netverse. Netverse prime time all the time. Nih, tamu kita ini sekarang nih ya, dia punya profesi yang nggak biasa Sering sebetulnya. ya kita kalau sama Sering dia sama dia. sering nih. Dan orangnya tuh lucu gitu. Iya. Tapi kita nggak pernah tahu asal usul dia kok bisa jadi begini tuh gimana. Itu. Bener, ya kan? bener. Profilingnya. Bener. Biasanya kalau ditanya tuh kita cuma nanyain soal yang lagi recent saat itu Betul. juga. Kita langsung ini dia Mbah Mijan. Nama sebenarnya apa? Makin mirip aja Mas Dodi Katamsi nih. Mbah Mijan. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah. Kayak makin bugar deh Pak Mijan ya. Makin melar. Ini oke, dan kita mungkin sedikit pengen tahu dulu awal muasal ya. Nama Mbah Mijan sendiri. Kok disebut Mbah Mijan? Padahal kan masih muda. Iya. Pemberian kakek nama estafet. Oh ini beneran ya? Beneran, aslinya nama Mbak Mijan nama ya asli. Samijan. Samijan. Nama aslinya emang ada Samijan. mijannya. Iya. Samijan. Sami. Zuzu. Itu lagu Samijan TikTok. itu nama gurunya kakek. Oh, oke. Diestafetkan ketika ada cucu lahir, dikasih nama guru kakek. Dulu waktu Mbak bantuin kakek pengobatan nih, kakek kan ahli patah tulang ceritanya. Oh, oke. Oh dari dulu udah bantuin Dari pengobatan. kelas, dari usia 10 tahun, kelas 5 SD. Mbahnya Haji Naim namanya. Bukan, beda. Patah tulang. Jadi setiap kali ada klien yang datang, kamu nggak boleh panggil dek. Loh, kenapa Kung? Panggilnya Kung. Ini nama guruku. Padahal saya masih 10 tahun sudah di mbah-mbah. Dari Jadi Mbah kecil. Mijan itu bukan nama branding ganti dari nama Iya, Sutopo iya, jadi iya, iya. nggak kayak gitu. Tapi Memang artinya Mbah kakek sama kan? Iya, Artinya sama dong. iya. Kakek itu menginginkan cucunya itu seperti gurunya gitu loh maksudnya. Dan memang benar, akhirnya gantengnya pun iya. Asik.
Kita akhiri saja sudah sampai di sini. Terima kasih Mbak Mijan sudah hadir. Mbak Mijan tapi memang ini kan ngomongin supernatural ya. Ya. Kemampuan dari Mbak Mijan ini dari mana? Ya satu dari kecil memang merasa ada sesuatu hal yang aneh. Kayak di usia kelas 4 SD, Mbak udah bisa ngeliat sesuatu hal yang jarang ditemuin sama anak-anak seusia itu. Jadi masuk ke semak belukar, tahu-tahu ini jam 8 malam loh. Kayak terang. Dan itunya berlangsung sekitar beberapa detik gitu. Kayak kebuka ranting, daun, rumput kelihatan semua terus nutup. Aduh. Kata kakek, ya berarti mata kamu itu Apa sensitif, nurun ke peka. semuanya atau Enggak, dari kakek? beberapa cucu saya aja sih. Salah Mbak satunya. aja, iya. Mbak Mijan asal dari mana sih aku penasaran? Kebumen. Kebumen. Kebumen, Jawa Tengah. Tapi kan banyak yang bilang jangan-jangan itu halusinasi. Nah, kalau dulu itu kayak misalnya Mbak Mijan ketemu dengan makhluk halus. Ini nggak langsung begini-begini, nggak kayak gitu. Mbak punya proses, Mbak punya trauma dalam 1 tahun nih, kelas 6 SD sepanjang 1 tahun itu. Tiap malam tindihan. Wah, Oh, iya. rep-repan. Gue juga sering Rep-repan. lagi. Heeh. Nah, disitulah proses Mbah ketemu dengan sosok makhluk halus. Ada 2 sosok makhluk halus nih. Kita berteman dengan mereka. Dengan makhluk dalam halus. mimpi ya? Di dalam mimpi tapi. Cuma capeknya berasa beneran. Dan itu continue tiap malam. Iya, iya, iya. Main gundu lah, kita main ke sungai, kita main petak umpet sama sosok ini. Dan sosoknya sama. Sama, 2 kembar. Kalau Mbak dibilang kayak... Fauzi Fauzan. ada satu film laga dulu. Rizky Ridho. Gerandong. Oh, Gerandong. Tapi dia mini. Oh, oke. Tingginya sama seperti Mbak Mijan. Jadi proses Mbah ketemu dengan makhluk halus itu nggak langsung seperti anak indigo zaman sekarang yang tahu-tahu nongol depan apa segala macam, bener-bener lewat mimpi. Cuma mimpi tapi berasa beneran. Traumatik. Mbak Mijan, Oh, bedainnya apa? Ini kan mimpi, jangan emang mimpi ya kita bisa mimpi ketemu siapa aja kan. Nah bedain kok, ya ini makhluk halus atau ini cuma mimpi aja gimana? Satu, continue setiap malam. Oke. Yang kedua, membuat sebuah cerita. Yang ketiga, memberikan peninggalan. Ah seperti? Waktu Mbah mimpi ketemu dengan dia, Mbah dikasih batu real dan batunya ada di dekat Mbak Mijan. Masih ada sampai sekarang batunya masih Mbah simpan. Sekarang kemana sosok itu 2 kok nggak pernah nongol lagi kenapa? Itulah yang Mbah nggak tahu. Jadi ketika udah disunat, Oh itu hilang ya? hilang. Kayak Emang pasti hilang kan karena kan dilepas sebagian kan. Bukan hilang. Ini bukan ngomongin kuple. Malah ngomongin kuple lagi. Ini ngomongin hilang ininya sosoknya. Setelah emang ada apa kalau dari Mbah dari kakek-kakek atau di keturunan Mbak Mijan bilangnya yang tahu itu apa kok bisa setelah sunat hilang? itu teman masa kecil. Jadi ketika sudah dewasa ya harusnya berganti. Dulu Bukannya nggak udah bisa dewasa. ngontrol, ketika sudah dewasa bisa ngontrol. Tapi kan dulu dari mimpi, setelah itu bisa melihat kayak anak-anak indigo yang tadi Mbak Mijan bilang atau memang tetap harus ada proses mimpi lagi? Ya enggak, Mbak lebih ke belajar ya, lebih penasaran. Oke. Satu merasa punya gift, yang kedua Mbak belajar dari ujung timur sampai ujung barat. Habis itu ke karir kita ngomongin dunia entertainment kali ya. Dikenal orang dan lain-lain. Ya, Ya itu awalnya mulanya gimana apa Mbak? ya awalnya iya. Ngawur aja sih sebenarnya. Hah? Berasal dari ngawur gitu. Jadi dulu tahun 2010, Mbak punya Facebook lagi demam-demamnya sama punya Twitter kan. Oh itu udah swap bener belum? dari Bukan Twitter. demam Oh, demam. itu. Twitter sama. Ya, sorry. Twitter sama Twitter, Facebook. Twitter, ya, Mbak iya. bikin ramalan tuh tiap hari, tiap detik, tiap Itu menit. ramalan ngawur. Ya kalau dibilang nggak ngawur gimana coba? Mbak ngeramal kematian artis tau? Sebentar Mbak Mijan, maaf. Itu awalnya ngawur. Awalnya yang ada di pikiran aja gitu. Iya, yang dipikir aja keluarin. Karena Mbak pikir dengan sesadar-sadarnya kematian adalah rahasia ilahi gitu. Ya. Cuma nggak tahu pengen ngomong aja bikin cuitan, bikin status Facebook segala macam. Sampai boomnya ketika Mbah ngomongin 2 tahun ya. Jadi Mbah ngomongin di tahun 2013 dan Mbah bilang nanti di 2 tahun ke depan akan ada artis inisial O, karakternya Kemayu, mungkin gitu. Wassalamualaikum gitu kan. Akhirnya benar. Di situ boomingnya. Tapi Mbak Mijan merasa itu ngawur apa emang karena ada semacam tahu bisa melihat ke depan? Lebih ke tetap Mbak nyebutnya ngawur ya, lebih ke ngawur karena apapun yang terjadi sebenarnya ya Mbak juga nggak bisa ngeramal, saya nggak bisa Tapi meramal. pernah salah nggak? Hmm? Pernah salah nggak? Ya pernah. Cuitan Iya. tentang kematian tapi Iya. salah gitu. Kalau kematian nggak, tapi yang lain ada banyak. Dari katakan misalnya 100 prediksi, 10 prediksi bisa salah itu. 13. 10 Enggak, kalau prediksi 13 anggota. Bukan anggota prediksi Jaya, bukan. Pikir begini. Jadi kenapa Mbak bilang begitu? Mbak ngelihat
kalian bertiga ini 5 menit ke depan mau ngapain juga Mbak nggak bisa. Cuma kadang di hal-hal tertentu itu bisa muncul di vision aja. Tiba-tiba aja ada Tiba-tiba gitu. aja gambaran apa segala macam gitu. Jadi sebenarnya tujuan utama tuh ketika division itu muncul diungkapin aja cuma lewat pengen cuitan ngabarin gitu aja, iya. Jadi kayak setengah sadar setengah enggak, udah bikin aja, bikin. Tapi jadinya orang-orang pas mulai itu kan jadi ke industri nih jatuhnya ya. Orang-orang mulai Ya, bertanya betul. segala macam. Jadi mulai ada percaya gitu. Betul. Ngangkatnya sih tadi dari tahun 2012 ya sampai sekarang. Berarti nggak tahu 5 menit ke depan masih berhebatan saya. Saya tahu nih, 5 detik ke depan Desta pindah ke bangku yang kuning. Mana mungkin. Mbak Mijan, Bener. kalau misalnya Mbak Mijan sendiri, ini apa ya, kayak Salaman tahu dulu, hal-hal salaman kayak dulu. gini. Sekarang. Kenapa? Ilmu Mbah, Iya. udah Mbah pindahin. Iya. Wah saya nggak tahu. Iya sebelum kenapa. syuting. Lu lihat tuh, lu udah pindah. Lu 5 kan? detik. Wah, pindah. Iya. Ngerti banget. Ya, keren. Ya Tuhan, ternyata teman saya hebat dalam meramal. Cuman 5 detik ke depan dia udah tahu apa yang akan Kalau dilakukan. non SD, mereka berdua ini bukan hebat meramal, tapi hebat melamar. Mbak Mijan. Pernah dicatok babi mikro nggak? Babi mikro. Tadi ada soalnya, tamu bawa babi mikro. Mbak, di zaman yang dibilang zaman, ini kan zamannya kemajuannya udah luar biasa Iya, ya. digital. Bahkan si Elon Musk aja katanya udah menciptakan chip yang akan ditanam di kepala manusia dan lain-lain. Iya, iya. Tapi yang menggunakan jasa Mbah gitu, maksudnya tetap percaya, tetap Ya itu loh. itu masih banyak juga Mbak. Nah Mbak merasa ada bukan merasa bersalah ya? Kayak orang kan percaya sama Mbah nih. Gimana itu? Orang percaya, boleh nggak sih percaya sama Mbah? Kalau di zaman serba modern seperti sekarang, justru uniknya malah lebih banyak daripada 10 tahun yang lalu. Orang-orang yang mencari, mendatangi, membutuhkan kayak gitu termasuk ke Mbah Mijan. Dan mereka itu dari berbagai macam profesi, berbagai macam latar belakang. Apa dari orang biasanya? biasa sampai menteri. Apa biasanya yang maksudnya datang gitu ke Mbak Mijan tuh yang paling sering gitu? Keluhan Yang- usaha. Mereka punya bisnis, punya side job di luar. Nah itu Nah itu Mbak Mijan ngasih solusi atau memang enggak saya nggak tahu gitu. ngasih solusi dong. Lebih Ngasih kayak solusi. psikolog ya jadinya ya. Boleh dibilang Iya kan? psikolog, boleh. Karena Boleh lo mempelajari ya Mbak Mijan ya? Iya, mau pelajari. Boleh dibilang apa lagi motivator kali gitu. Iya. Tapi ya kalau Mbah sendiri ya terserah mereka nggak apa-apa. Kalau mereka menganggap Mbah adalah praktisi keparanormalan ya biarin aja. Tapi Mbak sendiri pengennya disebut sebagai Iya. apa? Mbah lebih ke praktisi supranatural aja kali ya. Praktisi Praktisi supranatural. Banyakan tertolong nggak Mbah? Alhamdulillah. Selamat malam semua. Apa yang Anda saksikan? Subsis dengan apa yang terjadi di studio saat ini. Karena ini Live! Paket cukuran asik ala Tonight Lovers spesial dari Banner. Dapatkan di marketplace kesayanganmu sekarang. Buruan sebelum kehabisan. Mbak Mijan, ya. Kalau Mbak Mijan sendiri serius ya? Keramas pakai apa sih? Rambutnya halus banget. Rambutnya halus ya? Boleh nanya teknis sedikit? Ya. Bisa kita reka adegan aja. Saya datang ke Mbak Mijan. Mbak Mijan, saya punya usaha restoran saya. Kenapa ya di restoran saya ini sebulan terakhir sepi gitu. Misalkan kan? ya. Terus gimana? Terus ininya aja apa? Oke. Mbah memadukan beberapa kedisiplinan ilmu. Oke. Termasuk Mbah menekankan sesuatu hal yang sama, biasa didengar mereka, dilakukan oleh mereka. Tapi karena keluarnya dari siapa itu aja. Mbah bilang, sedekah. Oke. Begini. Mbah bilang, coba kamu nyiapin ini, coba kamu nyiapin itu, coba kamu nanti malam baca Quran dan sebagainya. Kayak gitu. Lah bedanya dengan orang lain yang ngomong, Itulah makanya Mbah bilang, sedekah itu kan banyak orang sudah menjalankan. ya, semua juga pasti akan lu sedekah deh gitu. Iya. Tapi mungkin orang itu nggak terlalu masuk ke dia kali ya. Karakter Indonesia adalah bukan berbicara, bukan melihat apa yang diomongkan,
Tapi siapa yang ngomong? Itu. Tapi di sisi lain Mbak juga ya sudah ini sebuah bentuk profesionalisme. Profesionalitas. Mbak Mijan, ini kan banyak juga ilmu-ilmu seperti ini kan disalahgunakan. Ya. Jadi akhirnya orang percaya banget sampai akhirnya mau menyerahkan apapun juga yang dia punya gitu. Jadi keyakinan gitu loh. Nah itu gimana Mbak Mijan? Itu lebih ke penipuan sih sebenarnya. Itu teknik penipuan karena kayak orang dulu taunya gendam, ilmu gendam tuh bisa buat kejahatan. Gendam jalanan, orang tuh Gendam. Oke, terus kasusnya ada orang di dalam bus, di dalam kereta api, di jalanan, tiba-tiba ketemu orang yang nggak dikenal, rontok semua yang dibawa ya kan, jamnya, cincinnya, dompetnya. Dan itu terjadi kan? Katanya kan kena gendam. Iya. Sebetulnya enggak, itu sebetulnya teknik ya mempengaruhi alam bawah sadar yang judulnya tetap tipu muslihat gitu loh. Ini kan banyak yang seperti ini Mbak Mijan. Kira-kira harus membekali diri dengan apa sih? Selain iman ya? lah. Oke, iman pasti. Saya maksudnya, Yang kedua ingat bahwa Mbah sendiri, kenapa Mbah kuliah, kenapa Mbah harus menyeimbangkan pendidikan dan sebagainya. Kita hidup itu diberi akal, artinya ya harus balance aja, jangan terlalu mistis, jangan terlalu logis. Terlalu mistis gendeng, terlalu logis juga sableng. Jadi Mbah membuat sebuah kesimpulan bahwa orang-orang sekarang itu kenapa lebih mudah terkena hal-hal yang sifatnya goib, karena berpikirnya rasional tapi nggak dekat dengan Tuhan dan mengabaikan doa. wah bagus. Terlalu rasional, terlalu rasional. Karena Itu selalu gitu. mempertanyakan. Benar. Tapi bener ada makhluk halus nggak sih? Bisa lihat makhluk halus nggak sih sekarang Mbak Mijan? Sekarang ya? Oke, bisa dong. Bisa dong. Nggak, kayak beberapa kali gue minta diisi. Sama dulu ada anak net lah. Si siapa namanya? Pandu. Minta diisi. Bukan Uye dong. Uye setannya. Gue minta diisi dan akhirnya gue tunggu sampai pagi nggak keluar-keluar setannya gitu. Karena hantu itu kan terwujud dari pikiran dan ketakutan kita. Betul. Jadi ketakutan kita adalah energi buat mereka. Bayangkan saja Mbah dulu masuk ke sebuah hutan bareng teman-teman yang katanya pengen lihat hantu. Kenapa mereka melihat daun pisang jadi pocong? Mereka melihat Karena pikiran mereka. Yes, that's right. Ya. Ketika Anda denial, ya sudah, Anda tidak akan ketemu dengan pikiran-pikiran itu. Sementara jin punya karakter mengkamuflase, mengganggu, menyerupai manusia, menggoda manusia. Kok saya nggak tergoda, saya sih nggak jarang tergoda ya. Karena kan iman saya juga alhamdulillah lumayan kuat. Tergodanya kira-kira sama apa? Maksudnya selain... Apa? Anda bisa diem nggak? Gak pernah saya nggak tergoda. Pernah nolak klien nggak? Maksudnya klien Nah, itu dia. datang mintanya yang ini, oh itu bukan ini saya gitu. Atau saya pengen kaya, saya pengen nyantet orang. Saya Iya. Ada nggak pernah yang minta gitu? Tapi karena Mbak bilang berkali-kali penegasan, Mbak itu bukan kayak gitu. Ya, Mbak itu nggak menerima jasa santet. Ada beberapa yang waktu itu datang katanya minta penggandaan uang. Mbak bisa nggak digandain uang? Zaman-zamannya si Kanjeng Dimas ya. Iya kan? Mas Mbak bilang, lu tahu dari mana orang Mbak nggak pernah ngomongin kayak gitu kok katanya kan. Siapa tahu bisa katanya gitu. Bisa nggak Mbak? Kagak bisa. Tolonglah. Kalau bisa gandain uang ya buat Mbak Mija sendiri. Iya. Itu nolaknya dulu gara-gara apa biasanya? Santet gitu misalnya. Santet Mbak tolak. Orang yang minta. Ada banyak yang minta kayak gitu Mbak? Ada ya? Ada. Zaman sekarang orang rusak sininya loh. Banyak orang sableng loh orang Oke, sekarang. terlepas dari itu. Santet itu udah beneran nggak? Ada. Bisa Santet itu bukan dongeng, bukan sekedar cerita. Kalau kita ngomongin santet adalah bahasa lokal Indonesia. Ngomongin santet zaman ribuan tahun, 14 abad yang lalu namanya sihir. Zaman Nabi sudah ada. Tapi santet di sini kan macam-macam jenisnya. Kalau Mbak bongkar masalah santet, takutnya Mbak nanti itu diteror sama para pelaku-pelaku. Takutnya ntar Mbak disantet. Diteror aja sih. Gitu. Ada santet psikis namanya. Nih Mbak bongkar satu nih, santet psikis. Apa yang terjadi ketika kita menyiapkan bunga, lalu kita tabur di depan rumah orang. Jadi Every day. psikisnya. Wah. Oke? Dia flu aja nih minggu depan. Wah, gara-gara itu. Ini. Itu santet psikis. Nanti kalau Mbak bongkar semuanya, wah, Mbak ditonjokin. Off air aja ntar Mbak ya. Enak-enaknya Mbak ya. Yang penting ininya lah cocok. Tapi ya ini dia mungkin kalau ngomongin ya banyak ilmu-ilmu yang disalahgunakan. Ini mungkin buat para penonton mungkin Mbah Mijan punya sedikit wejangan lah ya. Supaya nggak, tadi itu selain tadi iman juga terus apalagi balance antara logika dan juga Betul. apa tadi?
logika dan mistis. Logis dan mistis. Nah, itu apa lagi Mbak yang mungkin bisa diterapkan gitu? Gini, lebih ke cobalah kadang-kala orang kita tuh malas membaca, malas melihat. Ya itu gitu. Maksudnya coba banyakin aja knowledge ya kan tentang hal seperti itu biar nggak kejebak sana kemari yang nggak jelas kayak gitu. Contoh misal ngecek reputasi lah minimal. Ini sudah punya pengalaman berapa tahun, ini punya sejarah seperti apa, kalau namanya ini bagaimana gitu-gitu sih sebenarnya. Kalau emang bener-bener butuh ya, karena hal seperti ini tuh buat Mbah ini adalah alternatif pilihan di zaman modern seperti sekarang. Jadi nggak Mbah sarankan, juga nggak Mbah suruh kalian seperti ini, tapi kalau memang kalian punya keluhan yang udah nggak terpecahkan, butuh alternatif solusi, ya coba aja. Why not kayak gitu. Mbak Mijan, sorry, gue jadi teringat cerita gue dulu ya. Dulu pernah gue tiba-tiba ditelepon sama temen SMA gue, udah lama nggak pernah ketemu. Dia nelfon, Desta, lo lagi di mana? Sorry, di belakang lo tuh ada makhluk gede banget. Gue ketawa dong, apaan sih lo gitu? Gue gak percaya, namanya gue selalu begini kan. Tutup teleponnya udah. Besoknya gue ketemu di main sinetron gue. Ada satu orang lagi nih, scriptwriternya, nyamperin gue. Yes, belakang lo ada makhluk gede banget. Dia gak pernah ketemu tuh berdua. Katanya kiriman. Nah itu gimana Mbak? Oh iya, kalau soal kiriman kan memang di dalam tradisi klinik, itu ada orang yang punya kemampuan bisa mengirimkan makhluk halus. Itu tadi kayak santet gitu. Santet guna-guna teluh kan sesuatu hal yang sama tapi beda. Santet itu bendawi. Ada pakula di dalam tubuh, ada kulkas, ada radio dan sebagainya gitu kan. Nah, itu namanya santet. Santet itu bahasa simpelnya kirim barang dah. Gitu. Teluh, kirim jin. Kirim makhluk halus. Buat nakutin orang, buat neror orang. Gitu buat. Yang tadi gue termasuk teluh. Tapi katanya tidak ini cuma mempengaruhi dari tingkah laku gue doang. Nggak kelihatan. Ya. Enggak, sekarang udah nggak ada. Sekarang dibilangin katanya solusinya setelah menikah hilang gitu. Dan ternyata alhamdulillah sekarang nggak ada lagi. Memang ada yang seperti itu. Terus yang ketiga guna-guna. Nah ini kalau tadi yang teluh tuh kirim jin, nah guna-guna kirim ajian-ajian, mantra-mantra termasuk pelet itu masuk kategori guna-guna. Gitu. Kirim aji botak bro. Ajian. Aduh, Aji Siapa? Botak. Temen lu ya? Dosen seni rupa, ada Aji Botak. Gila, nggak relate. Selalu ya urusan lu sama keluarga IKJ. Memang di luar akal sehat memang. Emang begitu makanya. Emang kan kadang-kadang kan yang dibilang di luar akal itu orang enjoy. Mbak itu di luar akal, kalian di luar akal sehat. Tapi next tuh pengen ngobrol lagi kayak Mbak Jo sebenarnya hobinya apa? Sudah berkeluarga atau belum? Dan lain sebagainya. Profiling itu masih belum. Oh iya, udah berkeluarga belum sih Mbak? Sudah. Menikah tahun 2013 sudah lama sekali. Ada yang menurun ke? Enggak. Belum kelihatan. Oke. Belum kelihatan. Hobinya apa Mbak? Golf katanya. Buat teman-teman mungkin nggak ada yang tahu kalau Mbah ternyata rimbat ya. Hobinya Mbah itu hobi nyanyi di kamar mandi beneran. Iya. Lagu bumerang ya? Lagu. Sambil main lagu. Kagade. Pelangi. Nyanyi lagu apa Mbak biasa kalau di kamar mandi? Jawa, lagu Jawa. Jawa. Serem banget jadi di kamar mandi lagi Jawa. Yang lengser wengi lagi jadi. Namanya Tonight Show pasti akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Kita sudah mempersiapkan set kamar mandi, kita akan dengar dari luar. Kita pengen denger Mbak nyanyi. Dan bayar telanjang lagi. Kan lagi mandi. Mau gak mau lah. Nyanyi sambil Mbak Mijan. Thank you Mbak Mijan ya. Oke, terus. Thank you. Menyenangkan loh ngobrol sama Mbak Mijan. Seru-seru. Walaupun memang gue tuh jujur aja gak pernah percaya sama hal seperti ini ya. Bukannya gue terlalu sombong atau tapi gue ada. Karena gue gak pernah lihat, gak pernah tahu juga. Jadi gue emang nggak percaya gitu. Oke, tapi nggak apa-apa di suatu masa, suatu ketika kita punya kesempatan, Vincent Desta, Hesti, bisa kita nanti bareng-bareng ke tempat-tempat yang angker. Gak usah, kalau saya sih apa ya, saya segan. nggak pernah lihat tapi saya nggak mau nantangin. Gitu. Oke, ya. Oke, kalau gitu terima kasih Mayan Musik, terima kasih semua Tonight Lovers. Sampai ketemu lagi di Tonight Show Premier. Gas!